Ya, selamat datang kembali di course manajemen perubahan proyek di Agile, dan kali ini kita masuk episode pertama, kita bicara manajemen kebutuhan. Di agenda kali ini kita akan membahas tentang apa itu manajemen kebutuhan, pentingnya, prosesnya, dan sebagainya. Kita akan bicara requirement management planning. Kemudian kita juga memperkenalkan model manajemen kebutuhan yang digital menggunakan alat bantu software. Kemudian kita akan membahas best practice manajemen kebutuhan. Dan jangan lupa manajemen kebutuhan model saat ini menggunakan AI. Kita akan bicara pentingnya manajemen kebutuhan. Jadi kalau kita bicara manajemen kebutuhan, kita sebenarnya memahami bahwa manajemen kebutuhan adalah seperangkat teknik untuk mendokumentasikan, menganalisis, memprioritaskan sekumpulan kebutuhan yang dibutuhkan, termasuk juga memvalidasi dan menyiapkan kalau saja ada perubahan. Hal ini berupaya untuk mengurangi kesalahan, terutama terkait dengan kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman antara tim pengembang dengan stakeholder. Dan kalau kita bicara manajemen kebutuhan, tentu saja ada beberapa alasan kenapa manajemen kebutuhan penting. Pertama, tentu saja untuk dokumentasi, ya, dokumentasi yang jelas, ringkas sehingga menyelaraskan visi antara tim, ya, baik itu tim internal maupun tim eksternal, dalam hal ini stakeholder atau pengguna, sehingga akan mengurangi risiko proyek. Selain itu, memahami atau menuliskan kebutuhan dan melakukan proses manajemen itu akan mengurangi kerumitan. Ya, kerumitan pada saat kita mengalami suatu proses yang kita sebut dengan perubahan, ya. Dan ini bisa saja menghasilkan suatu model pengurangan biaya, ya, dalam proses pentingnya manajemen kebutuhan. Masalah dalam manajemen kebutuhan itu sering menjadi penyebab utama kegagalan proyek. Maksudnya apa? Sebagai contoh, misalnya ada customer yang melakukan perubahan dan kita langsung melakukan perubahan tersebut dan kita lupa mendokumentasikannya, dan ternyata ada efek atau implikasi perubahan tersebut yang berpengaruh ke sistem-sistem lainnya. Kalau kita lupa mencatatnya, maka tentu saja kita akan berpikir bahwa sistem tersebut mengalami isu. Padahal perubahan itulah yang tidak tercatat yang mengakibatkan terjadinya isu. Ya, kebutuhan yang ditetapkan secara tidak memadai mengakibatkan ruang lingkup meluas, penundaan proyek, dan yang lain-lain. Lalu bagaimana kita melakukan proses requirement management planning? Jadi requirement management ini juga memiliki satu aspek yang kita sebut perencanaan. Ya, perencanaannya kita lakukan dengan seperti apa? Tentu saja pertama adalah melakukan proses layaknya proses perencanaan pada umumnya, yaitu kita mendengar, menerima kebutuhan, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengelola perubahan kebutuhan tersebut. Kemudian kita bicara mengenai pengumpulan informasi, dalam hal ini elicitation, dan juga proses pendetailan dari kebutuhan tersebut dalam satu siklus yang berkala. Dan kita harus mampu melakukan proses identifikasi, ya, dan juga prioritas mana yang mementingkan atau mana yang mementingkan suatu fitur tertentu yang kita sebut dengan item kunci, bagaimana prosesnya, dan bagaimana proses untuk membuat pengumpulan kebutuhan tersebut menjadi mudah ditelusuri. Requirement management atau manajemen kebutuhan sebenarnya adalah satu proses yang melengkapi requirement development. Requirement development ditambah requirement management akan menghasilkan suatu proses yang kita sebut dengan requirement engineering. Konsep engineering di sini ada perbaikan berkelanjutan. Jadi di manajemen kebutuhan tentu saja terdapat proses mengidentifikasi kebutuhan awal, analisis kebutuhan, menentukan dan catat kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan, hingga menyetujui kebutuhan. Pada saat kita bicara proses ini, kita sebut dengan proses menentukan baseline dari manajemen kebutuhan. Setelah itu, baru ada aspek yang kita sebut dengan perubahan kebutuhan yang diperlukan stakeholder, baik itu dalam proses implementasi ataupun dalam proses sebelum implementasi. Dan pada saat ini, manajemen pengujian yang kita lakukan dalam proses memvalidasi kebutuhan juga menjadi dasar bagaimana manajemen kebutuhan itu dilaksanakan. Dan kita kemudian menilai dampak perubahan tersebut sehingga proses manajemen kebutuhan bisa berlaku seperti siklus perbaikan berkelanjutan.
Kalau kita bicara manajemen kebutuhan, tentu saja kita dibantu oleh perangkat lunak yang bisa membuat kita lebih produktif. Dan kalau kita bicara perangkat lunak, maka banyak sekali perangkat lunak yang tersedia untuk memanajemen kebutuhan digital. Ya, mulai perangkat lunak case tools, kemudian perangkat lunak diagram model, dan sebagainya. Inti utama dari manajemen kebutuhan digital adalah membantu kolaborasi dan juga traceability terdapat manajemen kebutuhan. Dan solusi digital ini ya tersedia dengan berbagai macam model, baik itu yang dipasangkan di komputer ataupun yang diakses melalui web, sehingga dapat membantu agilitas sebuah proyek. Kalau kita bicara manajemen kebutuhan digital, tentu saja ada berbagai manfaat yang bisa kita peroleh. Pertama, kita bisa membahas mengenai kolaborasi langsung. Jadi ada kolaborasi langsung, kita bisa melakukan proses penyuntingan, pembaruan, kita bisa menelusuri perubahan, hingga kita bisa menghasilkan suatu manajemen kebutuhan yang konsisten. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses manajemen kebutuhan? Manajemen kebutuhan ya itu umumnya dikelola oleh manajer produk. Dalam hal ini kalau di Scrum mungkin product owner. Ya, bisa juga product manager ya. Dan proses ini sebenarnya berkoordinasi dengan stakeholder siapapun yang memiliki kebutuhan terhadap requirement. Inti dari manajemen kebutuhan adalah menghasilkan komunikasi yang kemudian komunikasinya itu didokumentasikan. Dan ada sedikit best practice untuk mengaplikasikan bagaimana manajemen kebutuhan ini dilaksanakan. Pertama, biasakan melakukan traceability kebutuhan. Traceability kebutuhan ini bisa dilakukan pada saat ada kebutuhan, kemudian disimpan, kemudian pada saat ada perubahan, tetap dicatat dan dicek ya apakah kebutuhan tersebut termasuk in scope atau out of scope. Ya, hal ini akan membantu kita melakukan proses keputusan apakah ini akan dipertahankan ataukah diubah ataupun ditunda. Kemudian kita harus memahami bahwa akan ada muncul varian-varian pendapat terhadap apa yang sudah didokumentasikan. Sehingga setiap pendapat itu alangkah baiknya didokumentasikan dan disusun versinya sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Kita harus menyimpan ya di seluruh manajemen itu sebaiknya terpusat dalam satu dokumen atau dalam satu sistem sehingga akan memudahkan kita melakukan manajemen varian. Selain itu, kita harus tahu bahwa requirement management juga terdapat standar-standar requirement change management yang akan membantu kita memahami manajemen kebutuhan itu. Ya. Dan kalau kita bicara manajemen kebutuhan di ruang lingkup yang lebih dinamis, saya selalu menyarankan menerapkan manajemen agile yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Dan di sini kita akan memahami bahwa ada satu tools yang membantu kita untuk memahami kebutuhan ini bersifat tambahan atau perubahan atau mungkin berubah ya. Kita bisa menggunakan AI. Saat ini AI ada berbagai macam di beberapa case tools seperti di IBM itu juga terdapat Watson AI yang bisa mengidentifikasi kebutuhan tersebut berkualitas atau tidak, konsisten atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan terjadi perubahan. Intinya AI akan menjadi satu enabler bagaimana manajemen kebutuhan itu bisa dikelola dengan baik. Demikian sesi kali ini, semoga teman-teman paham dasar-dasar manajemen kebutuhan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.